Matahari hampir tenggelam ketika Nara melangkah ke dalam sebuah toko barang antik di pinggiran kota. Tempat itu terasa pengap, penuh dengan debu dan bau kayu tua yang lapuk. Rak-rak kayu dipenuhi barang-barang lama yang tampak tak tersentuh selama bertahun-tahun. Mata Nara menyusuri setiap sudut, hingga akhirnya tatapannya tertuju pada sesuatu di pojok ruangan, sebuah boneka Kuromi berukuran sedang dengan mata hitam pekat yang terasa terlalu hidup. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sebagai penggemar berat Kuromi, ia tak pernah melihat edisi seperti ini sebelumnya. "Ah, kau menemukannya?" Suara serak seorang wanita tua mengagetkan Nara. Ia menoleh dan melihat pemilik toko, seorang nenek dengan wajah keriput dan mata yang terlihat sayu. Wanita itu menatap boneka Kuromi di tangan Nara dengan ekspresi aneh, seolah mengingat sesuatu yang mengerikan. Boneka itu, sudah lama sekali tak ada yang ingin memilikinya. Nara mengernyit. "Kenapa? Apa ini barang langka?" tanyanya sambil meneliti boneka itu. Bahan kainnya terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Jahitan di bagian mulutnya sedikit miring, memberikan ekspresi licik yang terasa tidak biasa dibandingkan boneka Kuromi lainnya. Wanita tua itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan nada rendah, "Dulu, ada seorang gadis kecil yang memilikinya. Tapi dia menghilang secara misterius, dan boneka ini ditemukan sendirian di kamarnya. Sejak itu, setiap pemiliknya mengalami hal-hal aneh." Alih-alih merasa takut, Nara justru semakin tertarik. Ia menyukai cerita-cerita mistis, meskipun tidak pernah benar-benar mempercayainya. Dengan senyum tipis, ia mengeluarkan uang dari dompetnya. "Saya akan membelinya," katanya mantap. Wanita tua itu hanya menghela napas, mengambil uangnya, lalu menyerahkan boneka itu dengan enggan. "Jangan biarkan dia sendirian terlalu lama," katanya dengan lirih sebelum Nara keluar dari toko. Sesampainya di rumah, Nara meletakkan boneka Kuromi di meja belajarnya dan menatapnya lekat-lekat. Cahaya temaram dari lampu kamarnya membuat bayangan boneka itu tampak lebih panjang di dinding. Untuk sesaat, ia merasa boneka itu menatap balik dengan tatapan yang tidak biasa. Ia menggelengkan kepala, menganggap itu hanya imajinasinya. "Kau cuma boneka biasa," gumamnya sambil tersenyum, lalu naik ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Namun, malam itu terasa berbeda. Nara bermimpi tentang sebuah taman bermain tua yang tertutup kabut tebal. Ia berjalan perlahan, mendengar suara anak-anak yang tertawa di kejauhan. Tapi ketika ia mencari sumber suara, yang ia temukan hanyalah ayunan tua yang bergerak sendiri. Di bawahnya, ada sebuah boneka Kuromi yang duduk diam, menatapnya dengan senyum yang sama seperti boneka yang baru ia beli. Nara terbangun dengan napas tersengal. Ia melirik jam, pukul 3 dini hari. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mencoba menenangkan diri, matanya tanpa sengaja tertuju ke meja belajar. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Boneka Kuromi yang seharusnya duduk di sana, kini tergeletak di lantai, menghadap langsung ke tempat tidurnya. Nara menelan ludah. Ia yakin tidak menjatuhkan boneka itu sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan meletakkannya kembali ke meja. Tapi saat ia berbalik hendak tidur lagi, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara kecil, hampir seperti bisikan, datang dari arah boneka itu. "Mainlah denganku." Malam terasa semakin sunyi, tetapi dada Nara berdegup kencang. Ia menegakkan tubuhnya, memandangi boneka Kuromi di meja belajarnya dengan rasa takut yang mulai merayap. Bisikan itu, ia pasti salah dengar, bukan? Dengan napas yang masih berat, ia mengusap wajahnya dan mencoba berpikir logis. Mungkin angin yang bertiup dari jendela, mungkin suara dari luar rumah. Tapi, entah mengapa, ruangan terasa lebih sesak, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Ia memaksakan diri untuk tidur kembali, tapi sulit. Setiap kali ia menutup mata, suara bisikan itu terngiang di kepalanya, lirih seperti suara anak kecil yang meminta perhatian. Matanya kembali menatap boneka itu, dan kali ini, sesuatu terasa berbeda.
Cahaya redup dari lampu tidur membuat mata hitam boneka itu seolah berkilat, seperti sepasang mata hidup yang mengawasinya tanpa berkedip. Perasaan merinding menjalari tengkuknya. Ketika akhirnya Nara berhasil memejamkan mata, ia kembali terjebak dalam mimpi aneh. Kali ini, ia berdiri di depan rumah tua yang menyeramkan, dengan jendela-jendela tinggi yang gelap seperti mata kosong. Pintu rumah terbuka perlahan, mengundangnya masuk. Nara mencoba mundur, tetapi kakinya terasa berat. Lalu, suara kecil itu terdengar lagi, lebih jelas. Mainlah denganku. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia bisa mencium bau kayu lapuk dan debu di udara. Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram tangannya. Nara menjerit dan terbangun dengan napas memburu. Cahaya pagi telah menembus tirai kamarnya, tetapi tubuhnya masih terasa gemetar. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi, pikirnya. Namun, saat ia menoleh ke meja belajar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Boneka Kuromi itu tidak ada di sana. Dengan panik, Nara melompat dari tempat tidur dan mencari boneka itu. Ia menemukannya tergeletak di lantai, tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Jari-jari boneka itu, yang sebelumnya tetap, kini sedikit melengkung, seolah-olah ada yang baru saja menggenggam sesuatu. Nara menelan ludah. Ia mengguncang kepalanya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin ia menjatuhkan boneka itu tanpa sadar saat tidur. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, ia menceritakan semua kejadian aneh ini kepada sahabatnya, Rina, saat mereka bertemu di kafe. Rina mendengarkan dengan wajah skeptis, lalu tertawa kecil. Mungkin kamu cuma terlalu capek atau stres. Lagi pula, ini cuma boneka, Nara. Masa iya dia bisa bergerak sendiri? Katanya sambil mengambil boneka Kuromi dari tas Nara dan memeriksanya. Tapi saat Rina menyentuh boneka itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Nara, aku dengar sesuatu. Bisiknya, suaranya terdengar takut. Tangannya bergetar saat mengembalikan boneka itu. Ada suara kecil yang memanggil namaku di kepalaku. Nara menatapnya dengan ngeri. Bulu kuduknya berdiri. Itu berarti, semua yang ia alami bukan hanya imajinasinya. Ada sesuatu yang benar-benar salah dengan boneka ini. Dan kini, bukan hanya dirinya yang merasakannya. Malam itu, Nara berbaring di tempat tidurnya dengan selimut ditarik hingga ke dagu. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi suara lirih yang terus menggema sejak pertemuannya dengan Rina. Jika Rina juga bisa mendengar bisikan itu, berarti semua ini bukan hanya ilusi. Boneka Kuromi itu benar-benar memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nara melirik ke meja belajar, tempat boneka itu kini duduk diam, sama seperti sebelumnya. Namun, perasaan tidak nyaman masih mengendap dalam dadanya. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan memejamkan mata, berharap bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, baru beberapa menit berlalu, ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya menegang, suara gemerisik pelan, seperti kain yang bergesekan. Dengan jantung berdebar, Nara membuka mata perlahan dan mengalihkan pandangannya ke dinding kamarnya. Saat itulah ia melihatnya. Di sana, tepat di dinding seberang tempat tidurnya, ada bayangan hitam kecil dengan telinga runcing seperti telinga kelinci. Bayangan itu berdiri diam, meskipun di ruangan tidak ada sumber cahaya yang bisa membuat siluet seperti itu. Dada Nara terasa sesak, ketakutannya mencengkeram erat hingga ia hampir lupa bernapas. Ia mengalihkan pandangan ke meja belajar, dan kali ini, jantungnya seakan berhenti berdetak. Boneka Kuromi itu tidak ada di sana. Nara menelan ludah. Perlahan, ia duduk di tempat tidurnya, matanya tidak lepas dari bayangan di dinding. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengamatinya dalam kegelapan. Tangannya meraba-raba di samping tempat tidur, mencari ponselnya. Namun, sebelum ia bisa menyalakan senter, bayangan itu mulai berubah. Perlahan,
ia melihat sesuatu muncul di dinding, sebuah gambar yang terukir dengan sendirinya, seperti dicoret-coret dengan tangan tak kasat mata. Gambar itu berbentuk seperti rumah kecil dengan satu jendela besar di tengahnya. Dari dalam jendela itu, ada sepasang mata hitam besar yang menatap keluar. Jari-jari panjang muncul dari jendela, seolah berusaha meraih sesuatu di luar sana. Saat melihatnya, Nara merasa perutnya mual, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Lalu, di bawah gambar itu, perlahan muncul tulisan samar, terbentuk seperti goresan kuku di dinding. Tulisan itu berbunyi, "Kau sudah masuk ke rumahku. Kini, aku ingin masuk ke rumahmu." Ketakutan yang meluap akhirnya membuat Nara berteriak dan meloncat dari tempat tidur, menyalakan lampu kamarnya dengan panik. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan dalam sekejap, bayangan serta tulisan di dinding menghilang. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke lantai, dan di sana, di bawah meja belajar, boneka Kuromi tergeletak dengan kepala sedikit miring, seolah sedang menatapnya dengan ekspresi licik. Dengan tangan gemetar, Nara mengambil boneka itu dan melemparkannya ke dalam lemari, menutup pintunya dengan keras. Ia ingin berpikir bahwa ini semua hanya halusinasi akibat kurang tidur, tetapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalam boneka itu. Dan apapun itu, ia tidak ingin pergi. Sejak malam itu, Nara tidak lagi berani menyentuh boneka Kuromi. Ia membiarkannya terkunci di dalam lemari, berharap ketakutannya akan mereda seiring waktu. Namun, keanehan di kamarnya justru semakin menjadi-jadi. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar suara langkah kecil berlari di lantai kayu kamarnya, meskipun ia tinggal sendirian. Sesekali, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari, seakan sesuatu di dalamnya ingin keluar. Tapi yang paling mengerikan adalah bisikan yang kini semakin jelas, bergema langsung di telinganya sebelum ia tertidur. "Aku tidak suka sendirian." Nara semakin kehilangan akal sehatnya. Tidurnya tak pernah nyenyak, dan bayangan-bayangan aneh terus muncul di dinding kamarnya. Ia ingin membuang boneka itu, tapi entah kenapa, setiap kali ia berpikir untuk melakukannya, ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan, seakan ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan boneka itu. Perasaan takut bercampur dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seakan bagian dari dirinya sendiri kini telah terhubung dengan sosok yang menghantui boneka itu. Ketakutannya semakin menjadi ketika Rina kembali datang berkunjung. Sahabatnya itu duduk di atas kasur sambil memeriksa ponselnya, sebelum tiba-tiba ekspresinya berubah. Wajahnya pucat, matanya melebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Nara, apa yang kau sembunyikan di lemarimu?" tanyanya dengan suara bergetar. Nara langsung merasakan darahnya membeku. "Kenapa kau bertanya begitu?" tanyanya hati-hati. Rina mengangkat tangan dan menunjuk ke arah lemari pakaian di sudut kamar. "Aku melihat sesuatu di sana." Tadi pintunya sedikit terbuka, ada mata yang mengintip dari dalam. Tanpa pikir panjang, Nara meloncat dari tempat tidur dan berlari ke lemari. Dengan tangan gemetar, ia menarik gagangnya dan membukanya lebar. Tidak ada apa-apa di dalamnya, kecuali boneka Kuromi yang kini duduk tegak di rak, padahal sebelumnya ia yakin telah meletakkannya dalam posisi tergeletak. Namun, yang lebih mengejutkan adalah boneka itu tidak sendiri. Ada jejak-jejak kaki kecil di lantai lemari, berdebu seperti bekas langkah yang muncul entah dari mana. Rina menjerit pelan dan mundur, tangannya menutupi mulutnya. "Nara, ini bukan lagi main-main. Ada sesuatu di dalam boneka itu." Suaranya bergetar ketakutan. Nara menelan ludah, pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, tetapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini telah menghuni boneka itu. Saat itu, sesuatu terjadi yang membuat keduanya hampir pingsan ketakutan. Boneka Kuromi yang berada di dalam lemari tiba-tiba jatuh ke lantai dengan sendirinya. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada angin. Namun boneka itu kini duduk diam di lantai,
menghadap ke arah mereka dengan kepala miring dan senyuman licik yang seakan semakin nyata. Dan saat itu juga, bisikan yang selama ini hanya didengar Nara kini terdengar oleh mereka berdua, suara kecil, lirih, namun jelas. "Mainlah denganku." Nara dan Rina membeku di tempat, jantung mereka berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Suara itu, bisikan kecil yang sebelumnya hanya terdengar di kepala Nara, kini nyata, menggema di kamar yang sunyi. Rina menutup mulutnya dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku dengar itu, Nara. Aku benar-benar dengar itu." Suaranya hampir tak keluar. Nara menelan ludah, mencoba berpikir jernih, tetapi pikirannya berputar-putar dalam kepanikan. Ia menoleh ke boneka Kuromi yang kini tergeletak di lantai, ekspresi liciknya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia ingin lari, ingin membuang boneka itu sejauh mungkin, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya di ruangan ini. "Rina, kita harus pergi," ucapnya dengan suara serak. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Cermin besar di sudut kamar Nara mulai berembun, meskipun udara di dalam ruangan tidak lembab. Perlahan, sebuah tulisan muncul di permukaan kaca, seolah jari-jari tak kasat mata sedang menggoresnya dari dalam. Tulisan itu berbunyi, "Aku menunggumu di sini." Rina menjerit dan mundur ke arah pintu, tetapi pegangan pintu tidak mau terbuka. Nara mencoba membantunya, menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya tertutup. Tiba-tiba, dari dalam cermin, bayangan gelap mulai terbentuk. Sosok kecil muncul, seorang gadis bergaun hitam dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Matanya kosong, hitam legam, tetapi Nara bisa merasakan tatapannya menusuk ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, ruangan terasa berputar. Lantai di bawah kaki mereka terasa seperti amblas, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Dinding kamar Nara menghilang, lampu padam, dan mereka berdua kini berdiri di dalam ruangan yang sangat berbeda, ruangan yang sama seperti kamar Nara, tetapi dengan nuansa yang lebih suram. Cahaya temaram dari lampu gantung yang berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang di dinding. Di sudut ruangan, cermin itu masih ada, tetapi kali ini, bayangan gadis itu berdiri di sisi lain, tersenyum menyeringai. "Nara, apa yang terjadi?" Rina mencengkram lengan Nara erat-erat, tubuhnya bergetar ketakutan. Nara mencoba tetap tenang, meskipun bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke sekeliling, menyadari bahwa mereka telah berpindah ke tempat lain, tempat yang terasa seperti versi terdistorsi dari dunia mereka. Udara di sini lebih dingin, dan suara-suara aneh berbisik dari dinding seakan ada banyak makhluk tak terlihat yang mengawasi mereka. Saat Nara menoleh kembali ke cermin, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam refleksi cermin, ada boneka Kuromi yang kini tampak lebih besar, duduk di tempat tidur dengan kepala miring, tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Tetapi yang lebih mengerikan adalah tangan kecil pucat yang mencengkeram boneka itu, seolah ada seseorang yang memeluknya dari balik bayangan. Lalu, suara kecil itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. "Kau sudah masuk ke rumahku. Kini, aku akan bermain denganmu selamanya." Nara dan Rina berdiri kaku di dalam ruangan aneh itu, napas mereka memburu. Bayangan gadis di cermin masih tersenyum menyeringai, sementara boneka Kuromi di dalam pantulan tampak lebih besar, seolah-olah menyerap sesuatu yang tak terlihat. Udara dingin menyelimuti mereka, dan Nara bisa merasakan getaran ketakutan yang menjalari seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih lengan Rina. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Rina mengangguk cepat, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka berdua bergerak menuju pintu kamar, tetapi saat Nara meraih gagangnya dan menariknya, yang terjadi justru sebaliknya, pintu itu tetap tertutup rapat, seakan terhubung ke dinding tanpa celah. "Apa-apaan ini?" Rina mulai menangis, tangannya memukul-mukul pintu dengan panik. "Aku nggak mau di sini, Nara. Aku mau pulang." Suaranya menggema di ruangan,
tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam, diikuti oleh suara kecil yang kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti seseorang sedang berbisik tepat di telinga mereka. Tidak ada jalan pulang. Nara menoleh ke belakang dengan cepat, jantungnya hampir melompat dari dadanya. Di sudut ruangan, tepat di samping cermin, sesuatu mulai muncul dari bayangan. Sosok seorang gadis kecil perlahan keluar, rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Gaun hitamnya tampak compang camping, dan jari-jarinya yang kurus menggenggam sesuatu, sebuah boneka Kuromi yang kini tampak lebih hidup, dengan mata hitam yang berkilau dalam gelap. Rina mundur ke dinding, tangannya mencengkeram lengan Nara dengan erat. Siapa dia?" Suaranya nyaris tak terdengar. Nara tidak bisa menjawab. Dadanya terasa sesak, matanya tidak bisa berpaling dari gadis itu. Gadis itu kemudian berbicara dengan suara pelan dan dingin, "Aku dulu di sini sendirian. Tapi sekarang, kalian akan menemaniku." Nara menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantu mereka keluar. Lalu, matanya kembali tertuju pada cermin. Jika cermin itu yang membawa mereka ke sini, mungkin cermin itu juga bisa menjadi jalan keluar. Dengan keberanian yang tersisa, ia menarik Rina dan berbisik, "Kita harus ke cermin itu." Sekarang, tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berlari menuju cermin. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, gadis itu berteriak nyaring, dan tiba-tiba, ruangan mulai bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak, dan dari baliknya muncul tangan-tangan hitam kecil yang mencoba meraih mereka. Boneka Kuromi yang dipegang gadis itu mulai tertawa dengan suara yang tidak seharusnya dimiliki oleh sebuah boneka. Nara dan Rina berteriak ketakutan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, Nara mengangkat tangannya dan meninju cermin dengan kepalan tangan. Retakan langsung menyebar, dan cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Dalam sekejap, segalanya menjadi putih, dan kemudian, mereka jatuh. Jatuh ke dalam kehampaan yang dingin, dengan suara tawa yang masih menggema di telinga mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka berhasil keluar, atau justru semakin masuk ke dalam kegelapan. Nara terjatuh keras di lantai kamar tidurnya, tubuhnya terasa berat seakan baru saja disedot dari ruang hampa. Kepalanya berdenyut hebat, dan matanya memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan cahaya redup di sekitarnya. Di sampingnya, Rina terbaring dengan wajah pucat dan napas tersengal. Mereka kembali, atau setidaknya, itulah yang Nara harapkan. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke sudut kamar. Cermin besar yang tadi menjadi gerbang menuju dunia kelam kini penuh dengan retakan, tetapi tidak hancur sepenuhnya. Pantulannya terlihat buram, seperti ada sesuatu yang masih bersembunyi di baliknya. Nara menelan ludah. Jantungnya masih berdetak kencang, tetapi ia berusaha memastikan kenyataan yang ada di hadapannya. Mereka benar-benar kembali, bukan? Nara, Rina berbisik lemah, suaranya dipenuhi ketakutan. "Apa kita sudah selamat?" Nara ingin mengangguk, ingin mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi hatinya menolak untuk percaya. Sesuatu terasa tidak benar. Ruangan ini tampak seperti kamar tidurnya, tetapi ada sesuatu yang membuat udara di dalamnya masih terasa berat, masih penuh dengan bisikan yang belum sepenuhnya menghilang. Dan saat itu juga, mereka mendengar suara yang membuat darah mereka kembali membeku. "Kalian pikir sudah lolos?" Mata Nara membelalak. Suara itu berasal dari belakang mereka, dari dalam cermin yang retak. Ia berani bersumpah bahwa pantulan di dalamnya tidak lagi sama. Tidak ada lagi refleksi mereka yang seharusnya mengikuti gerakan mereka. Sebaliknya, di dalam cermin, gadis kecil bergaun hitam itu masih berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum menakutkan. Lalu, boneka Kuromi yang sebelumnya terkunci di dalam lemari kini berada di tengah ruangan, duduk tegak dengan kepala miring seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Senyumannya melebar,
jahitan di bibirnya seperti berubah bentuk, seolah benar-benar tersenyum licik kepada mereka. Ini tidak mungkin, Rina terisak, air matanya jatuh. Kita sudah kembali, kita seharusnya sudah keluar. Nara menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan sahabatnya meskipun ia sendiri diliputi ketakutan yang sama. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan mulai menjalar keluar dari dalam cermin yang retak. Perlahan-lahan, tangan kecil pucat dengan kuku tajam merayap keluar, mencakar kaca yang mulai terpecah semakin lebar. Gadis itu tersenyum lebih lebar, matanya menatap mereka penuh kemenangan. Aku sudah ada di sini. Ruangan kembali bergetar, dan lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, suara tawa kecil memenuhi kamar. Tawa yang berasal dari boneka Kuromi, dan dari sesuatu yang kini ada di dunia mereka. Mereka tidak pernah benar-benar keluar, sebaliknya, sesuatu telah ikut bersama mereka. Ruangan itu terasa semakin dingin, seakan suhu telah jatuh ke titik beku. Nafas Nara dan Rina membentuk uap di udara, sementara bayangan gelap dari dalam cermin terus merayap keluar, menjalar seperti kabut hitam yang hidup. Tawa lirih masih menggema, mengalir dari boneka Kuromi yang kini duduk di lantai dengan kepala miring, seolah menikmati ketakutan mereka. Nara mencoba mundur, menarik Rina menjauh dari cermin, tetapi langkah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram kaki mereka. Gadis bergaun hitam itu kini telah sepenuhnya keluar dari dalam cermin. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumannya yang terlalu lebar membuat wajahnya terlihat tidak manusiawi. Kalian membawaku ke sini, suaranya terdengar lebih jelas sekarang, menggema di seluruh ruangan. Dan sekarang, kalian tidak bisa pergi. Rina mulai menangis ketakutan, tubuhnya gemetar. Nara, apa yang harus kita lakukan? Suaranya bergetar, penuh putus asa. Nara tidak tahu. Setiap akalnya berusaha mencari jalan keluar, kengerian yang ada di hadapannya justru semakin mengunci pikirannya. Tapi ia tahu satu hal, mereka tidak bisa membiarkan gadis itu tetap berada di dunia ini. Lalu, matanya kembali tertuju pada cermin yang masih retak. Itulah gerbangnya. Itulah satu-satunya cara untuk mengurungnya kembali. Dengan cepat, Nara meraih sebuah kursi di dekatnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan cermin sepenuhnya. Namun, sebelum ia bisa menghantamkannya, suara bisikan tajam menggema di telinganya. Jika kau menghancurkan cermin ini, kau akan terjebak bersamaku selamanya. Tangannya gemetar. Ia tahu gadis itu tidak berbohong. Jika cermin itu dihancurkan sebelum makhluk itu kembali masuk, ia dan Rina akan tetap terperangkap dalam kegelapan bersamanya. Ia harus mencari cara untuk memaksanya kembali masuk ke dalam cermin sebelum memecahkannya. Tiba-tiba, Rina berbisik, boneka Kuromi, itu kuncinya. Nara menoleh, melihat boneka itu yang kini tampak semakin hidup, dengan mata yang berkilau licik. Boneka itu adalah penghubung, jembatan yang mengikat roh gadis itu ke dunia ini. Tanpa berpikir panjang, Nara meraih boneka itu dan berteriak, "Kau ingin ini, kan? Kembalilah ke tempat asalmu." Gadis itu menjerit marah, tubuhnya bergerak cepat ke arah Nara. Namun, saat itulah Rina membuka pintu lemari dan Nara melemparkan boneka itu ke dalamnya. Begitu boneka itu masuk, lemari bergetar hebat, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan memilukan. Gadis itu berusaha kembali ke dunia mereka, tetapi kekuatannya melemah tanpa boneka itu. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Nara mengangkat kursi dan menghantamkan ke cermin dengan sekuat tenaga. Kreash! Cermin itu hancur berkeping-keping, dan dalam sekejap, semua bayangan lenyap. Ruangan kembali sunyi. Udara dingin perlahan menghilang, dan lemari tempat boneka itu dikunci berhenti bergetar. Nara dan Rina terjatuh di lantai, tubuh mereka kelelahan dan pikiran mereka masih dipenuhi ketakutan. Mereka melakukannya. Mereka berhasil mengusirnya. Tapi saat Nara menatap ke arah lemari, sebuah firasat buruk masih menyelimuti hatinya. Boneka Kuromi itu mungkin telah terkunci, tetapi apakah benar-benar sudah berakhir?